Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya mengundang rekan sejawat saya yang sudah halang melintang di dunia peradilan. Beliau juga adalah seorang YouTuber hukum dengan channel hukumnya Kongko Hukum. Jadi kita mau berbagi bagaimana supaya hukum ini lebih baik, supaya profesi avokat juga lebih dihargai oleh penegak hukum lain. Inilah dia, bro saya, Ferdian Sutanto Esa. Selamat datang, bro. Selamat datang, Bang. Silakan. Boleh saya buka malu? Iya, oh ya. Kita kan tetap prokes. Iya. Tapi kalau Abang udah persilakan, kita buka. Iya, siap. Bang, dari mana tadi, Bang? Tadi saya nih khusus dari rumah datang ke tempat Abang ini. Pantas pakai jas ganteng banget. Oh iya. Kita udah persiapan mau diundang Abang. Oh, siap. Padahal saya pakai jas biasa aja gitu. Kita kan sesama YouTuber, kita saling support. Siap. Nanti kalau Abang apa boleh undang saya Oke, ya siap. di channel Abang. Oke, makasih. Hari ini saya mau undang Abang. Ya, makasih, Bang. Ya. Channel kita kan channel politik dan hukum. Channel untuk memberdayakan avokat, artinya supaya avokat ini lebih dihargai. Juga untuk memberi pelajaran pada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa lebih mengerti tentang hukum, mengerti hak mereka. Sehingga mereka ketika berbenturan dengan penegak hukum, mereka bisa menggunakan jasa Haknya gitu ya. hak-haknya. Nah, saya mau ngundang Abang, mau Abang berbagi kepada penonton channel itu Fernando kasus-kasus apa yang pernah Abang tangani, Bang? Silakan, Bang. Jadi memang ada kasus yang memang menarik ya yang saya tangani. Salah satunya adalah kasus yang jadi gini, Bang, jalan di Tamrin itu Oke. dari segmen HI sampai di Medan Merdeka Barat itu nggak boleh kendaraan bermotor. Oke. Kendaraan motor apa nih? Roda 4? Roda dua. Roda 2, oke. Nah, roda dua. Jadi dulu memang ada taksi online yang kita advokasi juga, sehingga waktu itu di sweeping lah di daerah Sarinah Tamrin situ bahwa mereka nggak boleh beroperasi. Kita juga ini kan orang cari makan, Bang. Ya kan, dia cari makan, kemudian juga ini, dan online ini kan keniscayaan zaman sekarang. Oke kok, dia kan bisa beroperasi, bisa beriringan. Iya. Malah sekarang ada taksi konvensional yang Udah jadi beroperasi online, sama. Iya. Begitu kita namanya order datang loh kok. Oh ya, caranya kan sudah oke. Iya. Ini kan sudah sinergi. Iya, Ini sebelum sinergi ini kan, berdinamika lah, gitu kan. Nah, sehingga waktu itu kita melihat, sehingga itu kita advokasi, kita menggugat di pengadilan Jakarta Pusat, supaya agar ada regulasi. Jadi mereka tuh punya payung hukum, gitu. Kemudian juga setelah itu, ya pemerintah keluar regulasi. Terkait dengan apa, Bang? Terkait dengan payung hukum. Nah, akhirnya kita kenal dengan taksi-taksi online, jalur online. Nah, berjalan beriring waktu, datanglah Berarti Abang yang gugat waktu itu? Ya, sama teman-teman advokat juga yang lain. Nah, kemudian sering berjalan waktu, ya karena memang gini, kita melihat ada di sweep itu kan kayaknya kasihan. Kita menghindari agar tidak terjadi benturan di lapangan. Mereka sama-sama cari makan kok. Iya. Nah, ketika sekarang beriringan, sinergi, kan kita juga senang melihatnya. Betul. Gitu. Nah, kemudian ya saya mulai kenal dengan taksi-taksi online, gitu kan. Kemudian juga, nah karena sudah mulai kenal, sehingga waktu yang menggugat motor nggak boleh melintas di daerah Tamrin itu, kita, Bang, saya kan cari uang, Bang. Jadi yang ngomong siapa, Bang? Dari mereka. Maksudnya pengemudi ojek. Akhirnya dia untuk di daerah itu kan banyak order. Tapi ketika itu dibatasi, ya mereka kan jadi terhalang untuk mencari nafkah di sana. Sebetulnya kita bukan menggugat, menggugah. Bahasa menggugah ya? Iya. Walaupun menggugat. Iya, kalaupun memang ini kan
kita nggak berseberangan dengan pejabat tertentu, dengan pembuat regulasi, tapi ya ini ada hak orang yang memang secara hukum kita bisa lakukan advokasi. Sehingga ketika di datang itu kita rembukan sama teman-teman lawyer yang lain juga, kemudian ini gimana nih ada masyarakat datang ke kita begini, gitu kan? Sehingga ya udah kita kumpul diskusi, ya udah ajukanlah gugatan. Gugatan apa tuh Bang? Gugatan hak uji material di Mahkamah Agung. Constituency. Bukan, itu di gugatannya langsung ke Mahkamah Agung. Jadi memang ada 2 uji material di Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau di Mahkamah Agung hak uji material ini adalah peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Gitu. Kebetulan akhirnya kita gugat lah waktu itu peraturan Gubernur DKI. Gitu. Jadi setelah kita gugat, disanggah, namanya gugat kan disanggah ya. Disanggah dan tiba-tiba dapat pemberitahuan dari Mahkamah Agung. Bahwa gugatan kita dikabulkan. Terus kenapa Gubernur itu bilang gara-gara memperhatikan ini masyarakat ojek itu? Yang jelas begini, di dalam gugatan ya Bang Fernando juga tahu namanya kita jawab-menjawab itu kan pasti berseberangan. Soal dia berpendapat begitu di media itu haknya beliau, gitu kan? Itu hak pribadinya beliau, baik sebagai gubernur atau yang lain. Tapi ya itu saya menghormati, itu hak beliau lah. Tapi yang jelas itu bisa melintas motor di situ lagi karena memang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena yang kita gugat waktu itu. Gitu. Jadi berarti kalau mengklaim itu seolah-olah gitu Bang ya bahasanya? Ya, inilah makanya saya bilang itu pribadinya dia lah. Padahal gara-gara uji materi itu Bang ya? Iya. Wow. Dan waktu itu 2 minggu apa 3 minggu pas 1 bulan saya lupa, waktu itu 2017 atau 18 ya sekitar tahun itu saya juga bersama teman-teman LSM Kapakmas melakukan sosialisasi ke pos polisi yang ada di Air Mancur HI. Sosialisasi dalam rangka apa Bang? Bahwa ini kan telah dibatalkan. Oh ya, kami nggak tahu, kami di lapangan. Oke, kita hormati itu. Artinya kami bawa putusan. Hal ini yang melarang motor tidak boleh melintas di sini sudah tidak boleh lagi nih. Sampai Abang sosialisasi sama penegak hukum, khususnya polisi, lalu lintas. Ya, artinya kita juga bukan mau gimana paling nggak agar tahu bahwa ini ada hal baru. Oh iya, memang kita kan kita nggak bilang kita belum tahu dari pimpinan. Oh ya udah nggak apa-apa. Artinya hal ini telah dan ada juga di pemberitaan kan. Oh ini telah dibatalkan gitu. Ini kalau orang mendengar yang nggak suka motor masuk jalan Tamrin sama Abang nggak suka nih. Tapi kalau tukang ojek pasti senang sama Bang. Oh ternyata memang Abang yang ini. Iya memang Bang itu pro dan kontra itu biasa. Artinya di saya hanya ingin mendudukan bahwa motor saya juga pengguna mobil, ya kan. Terus sini naik mobil juga, kan. Cuma memang naik motor ini punya hak yang sama loh dengan pengguna mobil. Ada istilah equality before the law. Betul. Setiap orang sama-sama mendukung. Sama-sama bayar pajak. Jadi ya mereka juga punya hak untuk itu. Gitu. Jadi kita juga nggak tahu awalnya kenapa pemerintah sebelumnya membuat aturan itu motor nggak boleh, nggak tahu juga latar belakangnya apa. Tapi ketika kita dudukkan posisi hukumnya, ternyata kita gugat di Mahkamah Agung, ya dikabulkan. Gitu kan. Luar biasa ya. Jadi supaya penonton channel YouTube Fernando DiCaprio tahu bahwasannya ya inilah abang saya ini yang menggugat ini kebijakan gubernur waktu itu pelarangan motor masuk jalan Tamrin Bang ya. Inilah orangnya Bang Ferdian Sutantoni. Jadi kalau yang para pengemudi ojek online ya terima kasih sama beliau. Kalau nggak karena beliau mungkin masih belum bisa tuh karena di sana kan apalagi kayak
ngantar makanan yang cepat tuh kan pakai Nah, motor kan, Bang? itu yang kita perhatikan, Bang. Jadi ini kan memang setelah digabungkan ya untuk semua motor. Baik itu misalkan ada restoran X, Iya. gitu kan, dia kirim makanan lewat motor, nggak boleh lewat. Ya kan, apalagi mereka yang cari makan misalkan kayak GoFood, Iya, iya. gitu kan, ya yang ininya yang Yang ngomong GoFood, Bang. oh iya Kalau sorry. dia mau ini nanti ditanya Grab nih, kok saya nggak disebut gitu loh. Oh iya sorry. Intinya ojek online. Jangan bilang gitu ya, Bang. Iya. Nanti Grab komplain juga nih. Ini channel YouTube Fernando ini cuma menyebutkan salah satu ini Ah, ya. Jangan. Asal jangan salah dua. Iya. Kalau salah tiga aja Jawa Tengah. Iya. Luar biasa nih. Narasumber yang saya ini kocak gitu loh. Bang, selain kasus itu, kasus apa lagi, Bang? Yang abang menari, yang ya berbagi kepada penonton juga. Ada juga nih. Oke. Yang baru. Ada juga, Bang. Saya baru teringat. Jadi kalaupun memang saya itu berhukum, tapi kadang-kadang kan kita boleh lupa doang. Iya. Gitu kan. Saya baru teringat 2013 ada kawanan tukang bajai, Bang, datang. Dia di daerah waktu itu Muara Baru, itu kan di daerah Muara Baru nggak boleh beroperasional sejak jam 6. Muara Baru tuh yang Muara Karang ya? Pluit sana. Pluit. Ah, Loh, itu kan bukan daerah ini yang maksudnya bukan nggak traffic di situ, bukan daerah apa ya, perkotaan atau Pajatan, kenapa dilarang? Nah, jadi memang ada surat beredar dari beberapa pemangku kepentingan di sana lah. Oh. Itu sih nggak, jadi surat ini nggak ya dibilang resmi ya gimana, tapi memang kalau kita bersurat itu kan ada kop surat. Iya. Ada kop surat, isinya apa, kemudian ada yang bertanda tangan. Iya. Dan ada alamat. Iya. Ya kan? Ini nggak ada selebaran, tapi ada logo-logo tertentu, Bang. Logo-logo instansi tertentu. Oh, kok Gitu bisa? kan? Nah, jadi ya datang tukang bajai, datangan mungkin ada 10 atau 15 orang waktu itu, saya lupa, udah 2013 ya. Ini, Bang, ya kita mau minta tolong ini, Bang, kita kan ini dikit waktu itu dikit lagi udah mau Lebaran. Itu yang di momen-momen jam 6 ke atas itu jam rame sewa kami, Bang. Tapi ada saat ini kami dilarang, gitu. Akhirnya kita kan juga nggak yang hantam promo. Ini kenapa? Ini kita juga membela nggak begitu. Iya, iya. Kita datang, oh ya udah, gitu kan. Kita terima, kemudian kapan diagendakan kita mau ke sana. Iya. Jadi sama beberapa teman-teman advokat, datanglah kita ke sana. Gitu, datang kita ke sana, ya kita, ini apa pertanyaannya? Ini kami mewakili dari para supir-supir bajai ini. Iya. Ada surat seperti ini. Apakah benar itu dari sini? Gitu kan. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang instansi sana menjelaskan, oh ya udah, ya memang kita juga sebenarnya tidak ada, kadang-kadang ada kekurangan dalam operasional, apa nggak ada kir atau apa, kita memang memaklumi mereka juga karena mereka cari uang. Iya. Nah justru itu kita juga atas nama kemanusiaan kita datang ke sini. Ini kasihan, ini jam sewa yang tinggi, Iya. yang lagi banyak penumpang, kemudian ada pelarangan, gitu. Jadi memang waktu itu yang di sana itu orang instansi di sana bilang memang banyak ikan yang hilang waktu itu. Ada dugaan, kita ngerti ada dugaan pencurian, gitu kan. Yang dilakukan siapa? Nah, itu yang saya pertanyakan. Ini siapa melakukannya? Nah, cuma indikasinya naik angkutan ini. Iya, jangan jadi tukang apa bajainya yang dilarang. Nah, itu yang kita pertanyakan, gitu kan. Kemudian, lah sekarang begini, Pak. Ini orang misalkan di rumah sakit, mau operasi jantung, bayar misalkan sekian. Uangnya dari mana ya? Apakah ini uang hasil mencuri? Atau nggak mungkin ada orang penumpang naik bajai, Bapak ini dari mana ya barangnya? Ini bawaannya dari mana? Nah, cuciannya gimana? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu bukan kapasitas si tukang bajai. Betul. Jadi kita juga melakukan ya approaching lah di sana, kita bicara. Oh ya udah, kalau gitu ada beberapa instansi di sini, kita nanti ketemu, kita sampaikan, kita tampung, kita akan bertemu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, akhirnya
diagendakan berikutnya. Ketepatan saya tidak ada waktu yang berikutnya, tetapi saya dapat kabar dari teman-teman. Oke. Dari sana akhirnya memang gini aja deh, kita minta si para supir bajai ini paling enggak sampai di jam 10 atau jam 11 malam suatu oke. Karena di ramenya tuh dari jam 6 maghrib sampai jam 10 jam 11. Oke. Akhirnya bicara disetujui, ya mereka bisa beroperasi lagi. Nah buat saya memang tidak munafik, ya advokat ini memang kita cari uang. Iya, iya. Tetapi kita tidak butuh mata untuk hal begitu. Betul, betul. Yang memang kita bisa, ilmu kita ini kita amalkan untuk masyarakat dan memang membutuhkan. Iya. Yang untuk hal lain-lain, ya memang kita profit dong. Iya dong. Ya Karena kan? dari mana banyak abang ya kan? Iya. Karyawan abang gimana? Nah, kemudian tapi untuk hal tertentu, oke lah. Untuk yang massal, tertindas, buta hukum, Iya. gitu kan. Ini kan massal. Oke lah, memang yang kita bantu, gitu kan. Berarti banyak abang nangani kasus-kasus yang ini ya, masyarakat yang marginalkan ya? Ya, memang kalau bicara latar belakang, saya dari LBH juga. Oh, Di Depok, gitu kan. Rumah saya di Tangerang. Oke. Belum ada mobil, naik motor juga. Kita makanya Merasa ya? merasakan juga. Iya. Kalau ada orang komplain, ini motor gimana sih? Loh, saya juga dulu naik motor. Ketika saya sekarang naik pakai jas, bawa mobil, ya dulu juga kita gitu. Iya, iya, iya. Dan juga, ya kita merasakan hal ini, ya itu kan, equality before the law. Iya, iya. Setiap orang sama di hadapan hukum, jadi apa yang salah dengan mereka? Iya, betul. Gitu. Dan nah dari sanalah memang kita belajar untuk advokasi masyarakat, gitu kan. Ketika memang ada yang profit, ya oke. Oke. Nah, kasus yang profit yang pernah abang tangani kasus besar apa tuh, Bang? Selain abang kan ini kasus-kasus yang banyak membantu orang-orang susah, Bang ya. Pasti kalau abang pegang semua begitu, gimana membayar anggota abang ya kan? Bayar kantor, operasional abang, beli jas yang keren begini, ya kan? Jadi kalau yang profit ya umum saya juga ada memang pegang perusahaan. Kemudian ada yang advokasi pribadi, memang lawyer ini kan menangani sengketa, gitu Iya. kan. Nah jadi memang ya itulah, ya mungkin itu subsidi silang ya, gitu. Tapi memang untuk menangani hal ini memang perlu hati dan keseriusan untuk, kalau enggak ya orang mana mau. Bukan mana mau, ada yang tidak berkenan untuk itu. Maksudnya gimana, Bang? Gak berkenan gimana maksudnya? Untuk menangani hal yang Oh, memang nggak semua pengacara mau gitu ya? Hanya mungkin kayak abang terpanggil karena dulu abang pernah merasakan, ya kan? Merasakan naik motor kata abang. Kalau yang nggak pernah, yang udah terlahir pakai mobil, itu udah bagaimana dia mau merasa tahu juga enggak. kasus yang ini bang, yang besar pernah abang tangani apa bang? Selain itu tadi, gugatan prostitution suit itu ya? Ya, ada juga, ada public figure juga waktu itu di Tangerang. Dia dulu presenter, belakangan udah gak aktif di dunia entertainment. Kemudian tapi dia selalu edukasi. Ini juga kita juga selalu edukasi masyarakat, dia kan tempat dia boleh datang orang free untuk bermain apa. Ada juga edukasi di sana, gitu kan. Nah kemudian begitu tempatnya itu digugat orang. Oke. Yang mengatakan bahwa ini ahli waris, sedangkan dia punya bukti, kwitansi, AJB, sertifikat jelas. Kalaupun dibeli secara parsial, tetapi semua ada, gitu kan. Itu juga menjadi menarik waktu itu ya, karena dia setiap hari, setiap sidang dia hadir. Setiap sidang dia hadir. Jadi dia juga mau mengawal kasusnya. Kenapa ya kok kayak gini? Ya kita kalau bicara hukum, proses dulu. Soal benar salah nanti kita buktikan. Kan gitu kan. Ya. Jadi itu juga ya kita sama teman-teman advokat di daerah Tangerang sana dan sidang di PN Tangerang ya. Ya akhirnya itu jadi hasil juga gitu kan. Dan sesuai dengan fakta-fakta hukum. Digugat tidak terbukti. Iya, artinya gugatan kan tidak dikabulkan. Iya. Pihak yang digugat, kita yang digugat gitu kan. Ditolak ya. Ya. Nah itu putusannya cuma sampai tingkat Tingkat pertama aja. Oh, penggugat nggak melanjutkan. Nggak lanjutkan. Oh, oke. Gitu. Jadi
Ya itu agar menjadi perhatian juga buat kita bersama ya, pelajaran bersama. Ketika memang kita punya bukti yang kuat, ya sudah. Kalau mau diuji ya silakan diuji. Tapi kan nggak bisa gugatan, oh enggak, ini udah ada buktinya. Masuk dulu. Iya. Soal pembuktian kan bicara pengadilan, persidangan. Iya, iya. Gitu. Luar biasa nih Bang ini yang Ferdian ya. Banyak yang ditanganinya, kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat kecil, tapi dia juga ada megang artis. Ini jarang seperti ini pengacara. Bang, saya mau tanya pendapat Abang terkait dengan sekarang banyaknya keributan ini. Keributan antar pengacara. Nah, ya kan, kita nggak usah sebutkan lah. Ya kan, gimana pendapat Abang, Bang? Sehingga orang di luar sana berpikir, waduh, ini pengacara sesama mereka ribu-ribu gonjang-ganjing, ya kan? Di medsos dan sampai viral kemana-mana. Itu gimana pendapat Abang? Kita kan profesi kita tuh yang hanya nyatakan officio nobile itu hanya pengacara, yang lain tuh nggak ada yang nyatakan officio nobile, kan begitu. Cuman pengacara Bang, ya kan? Profesi lain tuh mau dibilang menyelamatkan jiwa pun belum ada saya dengar bahasa officio nobile. Baru kita Bang. Nah, kalau kita officio nobile, harusnya kan perilaku kita Officio nobile juga gitu. Iya, kan gitu. Ini gimana pendapat Bang? Sampai ini Pak Abdul ini viral. Saya melihat misalnya di akun ini saya, itu aja terus apanya? Saya buka akunnya itu lagi lu ada. Saya bilang, apa nggak ada lagi nih yang paling apa lagi? Ya jadi memang gimana ya, mungkin mereka karena tidak saling kenal kali ya. Kalau kan ada bahasa tak kenal kata sayang. Saling kenal kok mereka Bang? Saling kenal juga ya. Kenal. Nah, jadi apa kurang akrab mungkin. Nah, jadi ya memang ketika ini ditonton di publik kan jadi gimana ya? Kita sesama advokat jadi ya kalau bisa sih jangan begitu. Cuma memang ketika itu sudah seperti itu hak mereka juga. Memang, tapi kan akan menjadi konsumsi publik. Iya. Ini yang disayangkan sebetulnya kan. Yang mana kita adalah officio nobile gitu kan, membela masyarakat. Cuma antara sesama sejawat melakukan yang tendensius gitu kan. Gitu. Jadi ya memang ya gitu ya, itu ya mungkin juga karena ini efek organisasi yang begitu banyak sekarang. Terlalu banyak organisasi kan? Terlalu banyak organisasi. Kontrol. Makanya ini juga pun belum clear antara para elit tokoh-tokoh kita advokat ini kan. Ada yang maunya sendiri, ada yang ayo kita bersama-sama. Kalaupun memang ada upaya-upaya untuk bersamaan menyatukan, tapi ya kita sih berharap ada satu payung untuk semua advokat agar bisa dikontrol. Iya. Supaya ada dewan etik ya? Ya. Ada dewan etik bersama, yaitu usulan ya, harapan saya supaya ya baik itu perekrutan, jadi semuanya diawasi, baik perekrutan, ujian, tingkah laku sehari-hari, ini supaya janganlah sampai hal yang tendensius ini dilihat publik kan jadi gimana ya? Iya, terhadap profesi kita Bang ya? Itu dia. Atau mungkin pengen apa kayak mereka? Pengen terkenal, kurang terkenal, kan udah terkenal, tapi kurang terkenal merasa mungkin mereka. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya. Mungkin ada ini udah mau meredup, ya kan? Udah ada yang mau menggantikan. Jadi supaya apa? Biar ini gitu. Gimana menurut Abang? Ya kalau itu kan orang punya cara sendiri-sendiri kalau untuk terkenal, ya kan. Memang yang menarik di sini, advokat tidak boleh berpromosi. Iya. Saya juga lihat aneh nih, ini soal promosi nih advokat. Iya. Kayak di satu jalan, misalkan kantornya di daerah Menteng. Iya. Kalau Saya dong Bang. Iya, kalau kantor di daerah Menteng ada pelang itu wajar. Oh iya, saya wajar dong Bang. Ya, ada pelang saya di sini ya. Tapi kalau abang kantor di Menteng, ada pon di Jakarta Selatan. Wah, ini nggak benar tuh Bang. Ya kan? Saya lihat itu. Ada gitu? Ada beberapa. Jadi kantornya di katakan di daerah Menteng, Jakarta Pusat, tapi ada pelangnya di tempat lain. Mungkin ada ini kantornya kali ini. Nggak ada. Misalkan ada
apa ya namanya, pelang petunjuk kiri gitu. Iya. Kantor dia, nomor HP, terus ada petunjuknya kemana. Itu kan misalkan ada suatu instansi di sana, Iya. bisa jadi atas bawah ini instansinya A, ini pelang dia. Di pelang dia nama kantor hukum, nomor HP. Waduh. Nah sekarang kan kita sama advokat, Iya bang. kan kita udah tahu. Itu kan nggak Nggak boleh. boleh mempromosikan diri. Jangan gitu lah. Betul betul. Nah itu gimana kalau memang mereka, ya banyak organisasi advokat ini Oke. kan kalau nggak saling berorganisasi kan nggak tahu. Itu kan dia organisasi A nggak mungkin bisa mengenal organisasi B. Betul, dan Nah, anggotanya. betul. Iya kan? Iya. Itu di Jakarta Selatan bang. Enggak sih, bukan. Itu salah satu contoh aja. Oh. Itu tapi ada saya lihat. Dan kalau memang kita mau bareng, kapan-kapan kita bisa lihat. Ya, artinya apakah yang abang maksud itu karena pengen promosi dia gitu? Kayak tadi kan kita singgung Ini kan tadi soal marketing. Nah. Tadi kan abang nanya kan, apakah itu berpromosi? Ya, ini kan ada cara-cara apa ya namanya? Cara-cara kalau memang pemasaran atau marketing kan yang tidak melanggar gitu kan. Ya mungkin. Kalaupun memang di media kan ada salah satu kuncinya begini, advokat tidak boleh promosi kecuali mendirikan prinsip-prinsip hukum. Iya. Jadi itu pun kan ya ngerti lah kalau kita advokat bagaimana kalau untuk begitu gitu kan. Iya. Kan gitu. Apakah ini bang perseteruan ini apa di media ini mau ngasih tunjuk gue lebih hebat, lebih kuat gitu, gimana? Mungkin ada indikasi ke sana ya. Apakah memang sudah ada apa ya namanya? Egosentris. Ya, sudah ada historis sebelumnya, kita juga nggak tahu. Saya sih nggak fokus di sana, tapi memang pertanyaan abang karena itu bagaimana sih, gitu kan? Ya kita sih berharap teman-teman senior-senior tidak begitu, karena ketika tendensius di publik kan jadi konsumsi publik ya orang semua bisa lihat. Betul. Jadi ini yang membuat apa profesi kita ini ya bang ya, sekarang jadi sorotan tajam ya karena keributan ini ya. Iya. Waduh ini luar biasa nih, bang. Kemudian apalagi yang bisa abang kasih mungkin masukan kepada lawyer-lawyer di luar sana supaya mereka ngerti profesi kita ini adalah office mobile, Bang. Itu dia, jadi rekan-rekan advokat, abang-abang senior, janganlah menampilkan hal-hal yang tendensius. Karena kalau nggak kita yang mencintai profesi kita, siapa lagi? Nggak mungkin di luar profesi kita. Iya. Kita lah yang membangun citra diri. Kita lah yang bagaimana orang melihat kita, menilai kita. Gitu kan ya. Saya berharap ya tidak begitu sih. Bisa slow down lah gitu kan. Tidak seperti itu gitu. Maksudnya ada perdamaian lah gitu. Apa gimana? Paling tidak untuk menahan diri untuk sama-sama smooth lah. Oh, oke. Gitu. Jangan saling menyerang itu maksudnya. Ya. Karena kan juga kurang pas. Kalau buat saya sih begitu ya. Kurang pas dalam hal apa nih, Bang? Dalam Kayak hal ini aja Bang pakai sepatu aja pas-pasan. kan tadi kan kita udah cerita tentang bagaimana sesama rekan sejawat. Oke. Abang juga tadi bagaimana organisasi advokat, kita berharap ada dewan etik bersama atau bagaimana, tinggal bagaimana merumuskan gitu kan, para senior-senior yang memang mewakili organisasi, para elit advokat gitu kan, tokoh-tokoh. Nah kemudian dengan pertanyaan bagaimana dengan seperti ini ada yang silang pendapat gitu kan, ya saya berharap agar masing-masing ya menahan diri dan ya bisa orang ini kan terekspos publik. Iya, iya. Itu lah tadi bicara official mobile Ya, gitu kan. Sedangkan akhirnya jadi terlihat lah apakah official mobile ini kan orang punya penilaian. Iya, betul. Gitu lah. Nah, untuk penonton channel YouTube Fernando di luar sana ada pesan Abang apakah pada masyarakat awam ada nggak Bang mau sampaikan? Oke, makasih Bang Fernando. Saya berkesempatan di channel YouTube ini
kalaupun memang saya juga punya channel itu banyak ngomong hukum, saya boleh bisa abang ini. boleh kita Pak dipromosikan Bang Iwan kita. Nah, Karena jadi kita subscriber kita udah hampir 2.000. Oh, iya. Viewer kita tuh rata-rata tuh setiap video minimum 500 Bang. oh ya, Ada mantap itu. 2.000. Mantap itu bang. Artinya kan orang mau melihat channel YouTube Fernando DiCaprio ini, berarti kan dia menginginkan informasi hukum, Iya, iya, betul. gitu kan? Sehingga kita berharap masyarakat secara umum ya melek hukum, Iya, betul. ke depan mengetahui hak hukum, Betul. apa hak, apa kewajiban, Betul. gitu kan? Apabila tadi yang awal sampaikan ketemu kasus hukum, atau dia bisa menjadi membela dirinya sendiri, Untuk sementara. ya kan? Sampai dia mencari pengacaranya. Paling nggak dia nggak di apa ya namanya, Nggak dipermainkan. nggak dipermainkan, gitu kan? Jadi paling nggak kalau memang seperti itu ya kita berharap melek hukum, wawasan hukum dan informasi hukum bisa masyarakat bisa aman dan paham hukum. Iya, iya. Gitu. Itu pesan abang kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio Iya. yang bukan pengacara ya, Ya. supaya ya nonton ini kita ya, Iya. channel kita dan channel abang juga. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Luar biasa, luar biasa. Ya, di akhir sesi saya bagikan quote bang. Oh iya. Nah, saya selalu semua saya bagikan quote terkait apa tema yang dibawakan oleh narsum saya. Oke. Ya, quote-nya bilang begini bang, ini kan tadi adanya perang dingin atau perang apapun itu di media sosial antar pengacara, ya sementara kita dikatakan officium nobile, ya kan? Kalau kita nggak mengapa diri kita sendiri, gimana orang lain kan? Betul. Kalau dia bilang begini, hargailah diri kamu sendiri, maka orang lain pun akan menghargai kamu. Itu aja dia singkat, dia bilang itu quote-nya hari ini bang. Makasih bang, mantap bang. Luar biasa ya. Iya. Nah, kalau para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mau menggunakan jasa hukum abang saya Ferdian Sutanto, ya silakan ya, tulis di kolom komen, ya. Beliau ahli hukum pidana, perdata dan lain sebagainya. Boleh menggunakan jasa hukum beliau, kita nggak ada membatasi, karena seluruh narsum saya persilakan kepada para penonton channel YouTube saya kalau mau menggunakan jasa hukum mereka, ya silakan tulis di kolom komen, ya. Kalau Bang Ferdian juga mau mengapa kita kan kurator bang. Oh, Mau PKPU atau Ya, supaya boleh Oke ya. hubungi kita kan gitu. Oh, Bang. siap. Kita nih saling bertukar pikiran, Saling berbagi Bertukar. pendapat. berbagi pendapat. Semoga bisa berbagi pendapatan. Iya. Luar biasa ya. Jadi itulah kami hari ini ya. Saya terima kasih Sama-sama bang, terima kasih juga. Ferdian Sutanto yang mau berkenan mengisi podcast saya. Ya, tetap semangat bang, Terima kasih bang. jaga kesehatan. Mudah-mudahan di sesi berikutnya abang mau berkenan mengisi channel saya. Oke. Dan kalau abang mau memanggil saya, Oke. saya siap juga bang. Iya. Kita bertukar Iya. informasi, Iya. bertukar pikiran, berbagi ilmu juga kepada masyarakat di luar sana. Iya. Oke bang? Oke, terima kasih banyak Sama-sama, bang Bang, Fernando. Ya. Thank you bang. Assalamualaikum. Oh sudah kita bang, bos. Kita masuk dulu lah. Iya dong. Kita kan mengikuti apa kata pemerintah kan? Iya.